Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbal alamin wa ilahal mursalin wa qayyumas samawati wal aradhin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu
ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimbar khutbah ini, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal menuju akhirat Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu sunnah kepada manusia yang disebut dengan sunanut taghyir, sunnah perubahan di dalam kehidupan. Tentu setiap kita berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya, dari satu masa ke masa yang lainnya. Yang dahulunya kita tidak mengetahui apa-apa, seiring dengan waktu yang berjalan kita memiliki pengetahuan. Yang dahulunya mungkin di dalam kesempitan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya seseorang itu berusia di bawah usia remaja, bisa jadi saat ini sudah beranjak dewasa dan semakin menua. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kehidupan ini memiliki perubahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk melindungi orang-orang yang beriman, baik dari hadapan mereka, dari depan mereka, atau dari belakang mereka. Ada malaikat-malaikat penjaga bagi orang-orang yang beriman yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan sunnahnya dalam kehidupan adalah perubahan. Dan bagi orang-orang yang beriman, yang dimaksud perubahan ini adalah perubahan menuju kebaikan, perubahan menuju ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin hari semakin bertambah usia kita, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara prinsip perubahan di dalam Islam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah al-amalu bil ihsan. Melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, atau di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, maka lakukanlah yang terbaik. Karena waktu itu tidak berulang. Maka ketika kita diberikan kesempatan beribadah, beribadahlah sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Melakukan muamalah juga demikian, bermuamalah sesama manusia dengan muamalah yang terbaik. Di dalam bekerja juga demikian, bekerja mengharapkan ridha Allah dan melakukan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, kemudian menciptakan kehidupan. Di antara tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang memiliki ahsanu amala, amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dahulu kata kematian, kemudian menyebutkan kata kehidupan, menunjukkan agar setiap kita selalu mengingat bahwa kita akan dipanggil oleh Allah. Sehingga ketika kita selalu mengingat bahwa kita akan dipanggil oleh Allah, maka tentu kita akan melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita membawa amalan-amalan terbaik kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita teringat bahwa di antara yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat, kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah, beliau meriwayatkan sebuah hadis menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah selalu memperbanyak doa di dalam kehidupan. Di antara doa yang diceritakan oleh Ummu Salamah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di jalanmu agar selalu istiqamah. Ini menunjukkan
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi keimanan seseorang kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi saat ini dia beriman, akan tetapi di kehidupan berikutnya atau di hari-hari berikutnya dia sudah menanggalkan keimanannya disebabkan karena materi atau kehidupan dunia yang menggodanya. Maka kita dianjurkan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, sehingga kita selalu melakukan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim sejati harus memiliki sifat optimisme, optimis akan luasnya dan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika seseorang menuju perubahan lebih baik, menuju ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah, ada saja godaan yang menghantui dirinya sehingga dia melakukan salah dan khilaf. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu rahmat dan taubatnya kepada kita semua. Apalagi ketika kita sebagai seorang yang beriman, yang selalu melaksanakan salat, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan memberitakan kepada kita kabar yang terbaik, kabar gembira, di mana Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kaba'ir." Antara satu salat dengan salat berikutnya, yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Kemudian antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Maka dosa-dosa di antara keduanya, yaitu ketika kita menunggu antara waktu sholat dengan sholat berikutnya, antara sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, maka berguguranlah dosa-dosa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini adalah peluang yang sangat besar dan kabar gembira bagi kita kaum muslimin, bahwa ketika seorang menjaga sholat 5 waktunya, kemudian di dalam sholatnya dia betul-betul berharap dan berusaha khusyuk di dalam sholatnya, melakukan setiap sholatnya dengan sholat yang terbaik. Kemudian ketika sholat Jumat datang dengan hati dan jiwanya, dengan fisiknya, kemudian dia beriman, berharap kepada Allah agar diturunkan rahmat dan taubatnya. Insya Allah setiap langkah, setiap dia habiskan di masjid untuk mendengarkan khutbah, untuk sholat, maka insya Allah dosa-dosanya berguguran, karena Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa bagi mereka yang melaksanakan ibadah sholat Jumat, menghadirkan fisik dan jiwanya, bukan hanya sekedar melakukan rutinitas. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara agar kita selalu optimis dengan pintu rahmat dan kasih sayang Allah, kita melihat apa yang dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari beristighfar lebih dari 100 kali. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Di dalam riwayat lain lebih dari